Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama itu sangat ilmiah dan amalia. Karena agama berdasarkan kenyataanmu, ya. Jadi kenyataanmu yang sekarang, ya. Bukan yang lalu, bukan akan datang, bukan khayalan, pendapat, ataupun fenomena, enggak ya. Karena hukum ilmiah itu adalah pasti kenyataan. Ilmiah itu artinya bisa dianalisa, bisa dirunut sesuai dengan existing zaman, ilmu pengetahuan, dan juga dalil Quran maupun hadis. Jadi benar-benar kita berhadapan dengan sesuatu yang ilmiah, ya, realistis tinggi, ya. Nah, berbeda kalau kita, ya, di zaman ini kemudian cara membaca kitabnya adalah sudut pandangnya zaman lalu, gak nyambung. Makanya banyak sekali penyimpangan praktek agama sekarang. Gak nyambung. Jika ilmiah, maka semuanya jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Terang benderang, tiada syak keraguan di dalamnya. Nah, makanya dari mulai syahadat itu kita harus bersaksi akan Allah yang wujud, Allah yang nyata. Lah kalau dari pertama saja Tuhannya nggak nyata, sudah ke atasnya khayalan semua. Padahal, ya, kalau kita telaah gitu, ya, kenapa kok Tuhannya harus nyata? Sama halnya kita mempelajari diri. Dirimu sebetulnya bukan ini. Nah, ya, tentunya, ya. Tapi kan nyata. Nyatanya apa? Nyatanya dirimu ini. Tapi dirimu yang asli dibalik yang ini loh. Kan gampang. Ini bukan kamu, tapi ini adalah kenyataanmu loh. Demikian juga Allah. Kan sama. Antara roh sama jasmani. Manusia adalah roh, tapi wujudnya jasmani. Tapi jasmani itu bukan dia, tapi itu wujud nyatanya roh loh. Sedangkan roh ada di balik wujud kenyataan jasmaninya. Lah roh saja punya wujud jasmani di dunia yang nyata. Masa Tuhan nggak punya wujud nyata di dunia? Podo persis loh. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Tuhannya manusia loh. Jelas toh? Ilahin nas. Malikin nas, ya. Rajanya manusia, sesembahan manusia. Sama persis, ya. Antara manusia dengan raja manusia, ya dua-duanya ada wujudnya. Wujudnya itu nyata enggak? Ya nyata.
Tapi itu wujud nyatanya tok ya. Sedangkan dia dibalik nyata wujud itu. Kau kan begitu. Kok repot amat sih? Kau adalah roh. Tapi di dunia ada wujudnya nggak rohmu itu? Ayo, rohmu di dunia ini ada wujudnya nggak? Ada. Nyata wujudnya. Nyata loh. Tapi yang nyata itu roh bukan? Bukan. Itu wujud nyatanya tok loh. Jadi Allah di dunia itu ada wujudnya. Makanya sifatnya wujud. Allah wujud kita kok. Nah, dari pertama saja orang syahadat sudah khayalan. Apalagi ke sononya. Akhirnya apa? Agama jadi ajang mengarang fiksi bebas. Aku munajat ditemui cahaya putih. Celap. Walah. Kalau non-teis, kalau dari pertama sudah ngomongnya fenomena, ke solonya fenomena semua. Itu yang di sini kita potong habis ya. Di sini agamanya realistis tinggi ya. Tuhan di sini wujud gak? Wujud. Wujudnya apa? Manusia. Kan jelas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Tuhannya manusia. Jelas ya? Malikin nas. Kau manusia bukan? Manusia. Jelas tak? Sama seperti tadi ya, saya ulangi lagi ya. Roh, di alam roh, gak bisa kebayang oleh akal. Kalau di alam roh ya. Tapi roh, ketika dia turun ke dunia, ada wujudnya enggak? Ada. Nyata? Nyata. Wujudnya apa? Jasmani, fisik. Bisakah delok? Bisa loh, gampang toh. Allah pun demikian. Susah amat sih. Yang kau lihat apanya? Jasmaniahnya. Wujudnya ya. Tapi bisa kau lihat rohnya di alam roh. Nah, itu yang butuh teknik tinggi ya. Kau bisa lihat wujudnya roh di dunia lewat jasmani yang wujudnya tok. Karena roh ada di balik jasmani itu. Nah, karena ilmiah, maka ada metodologinya. Ada rukun syarat, jalan, dan caranya. Persis seperti umumnya aja loh. Kalau kau mau cari alamat seseorang, ya kau harus tahu dulu alamatnya, orangnya yang mana, jalannya lewat mana, caranya sampai sana bagaimana. Dari pertama khayalan semua. Semua orang sekarang ngomong makrifat, hakikat. Begitu saya tanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kelenger gak ada yang bisa jawab. Makanya saya bilang, oh goblok gitu. Ulama goblok, kiai goblok, ustadz goblok, gus goblok, buya goblok, habib goblok. Ya goblok, yang longor, ya tolol, ya dungu, ya bego, ya pekok. Agama itu kenyataan ya. Dari awal kau harus bersaksi. Bukan berkhayal. Waduh. Menyembah Allah dalam sholat ya. Harusnya kenal Allah dulu apa enggak? Ya harusnya kenal dulu yang disembah. Nah kalau enggak kenal Allah yang disembah gimana? Mau sholat tunggang-tungging buat apa? Sampai sekarang loh ya. Ayo nongol lah. Ada ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib. Mui, ayolah nimbrung bareng sama saya. Saya traktir kopinya ya kalau mau ngopi. Di sini ada kopi Pak Puji? Ada ya? Kopi itu raja ada ya? Kita siapkan kopi yang terbaik, kopi Indonesia ya. Jangan blon pura-pura nggak tahu. Wah ini perkara umat sudah bingung semua masalah agama kok. Dari kata-katanya bunyi apa? Dalil ayatnya ya. Dengan prakteknya sudah menyimpang kok diem aja pura-pura nggak tahu.
Aku bersaksi, tapi nggak ada yang disaksikan. Goblok itu namanya. Sebarkan ya, viralkan ya. Ini Mr. TM yang ngomong ya. Mau ditangkap polisi kayak atau apa kayak ya. Kira-kira mana yang benar ini? Syahadat itu bersaksi atau cuma mengucapkan? Agama itu kenyataan realistis atau angan-angan pendapat fata morgana? Ini parah sekali ini. Ya. Karena nggak ada yang menerangkan metodologi agama ya. Sehingga apa? Berkembang pesat ini. Khayalan-khayalan, cerita omong kosong itu. Ingat ya, Quran itu existing zaman 1500 tahun yang lalu. Kalau kau baca zaman ini, tidak lewat metodologinya, ya kamu itu mundur. Itu kenyataan zaman 1500 tahun yang lalu. Kau hidup di kenyataan sekarang, ya. Gak nyambung. Makanya Quran itu tidak bisa tersentuh kecuali oleh roh yang disucikan, ya. Yang menghubungkan semua dimensi ruang dan waktu adalah roh, bukan akal. Demikian juga wujud. Yang mempertemukan seluruh gelombang di balik wujud adalah roh, bukan jasmaniah, bukan panca indera. Jadi coba ya, mindsetnya dirubah ya. Agama itu kenyataan. Lah kalau kenyataan, maka harus realistis nggak? Ya realistis dong. Tuhannya nyata. Bahkan sekarang nggak ada yang menyampaikan ada Rasul zaman ini. Coba diproses ya. Saya bilang zaman ini ada Rasulullah. Dan Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Kalau saya salah, tangkap kayak gitu loh. Oh ya, lagi ini ya. Di sini kebetulan ada Pak Major ya. Dari Balikpapan. Tapi nggak saya sebut nama ya. Tepuk tangan untuk Pak Mayor ya. Alhamdulillah. Nah, beliau dari TNI ya. Alhamdulillah ya. Nah, kami lanjutkan. Kalau ngomong kenyataan, cocok sama hakul yakin. Cocok sama ilmiun wa amaliyun. Cocok sama metodologi. Berarti ini punya aturan baku. Waduh ya. Inilah kalau agama kehilangan sambungan dengan Tuhannya. Akhirnya apa? Menjadi agama thinking cerita. Nah, maka ini kita habisin semua ya. Makanya taklim ma'rifat trademarknya adalah ilmiah ya. Ini ilmiah tinggi ya. Demikian juga teknologinya. Jadi di sini nggak cuma cerita omong kosong ya, tapi ada teknologinya. Makanya musuh kami banyak. Banyak nggak Woji? Banyak. Tapi kami tunjukkan kami selalu menang ya. Dinyinyiri banyak nggak? Tapi kami bangun di mana-mana. Kan gitu. Nyinyir jalan terus gak masalah, tapi kami juga pembangunan jalan terus, benar nggak? Gak masalah ya. Dimusuhi banyak orang, jalan terus gak boleh ya? Boleh. Tapi dakwah kita pun berkembang pesat di mana-mana, gitu loh ya. Nah, pada akhirnya nanti yang nyinyir nanti akan malu itu. Mereka kerjanya cuma nyinyir, kita kerjain. Biar kau nggak berkembang, kau fokusmu di nyinyir. Sedangkan kami pembangunan di mana-mana. Balikpapan membangun, tepuk tangan. Lamongan membangun, tepuk tangan. Purbalingga membangun, tepuk tangan. Bandung membangun, tepuk tangan. Boyolali membangun, tepuk tangan. Di tengah-tengah keadaan taklim ma'rifat diisukan sesat. Betul? Sesat kok dakwanya nasional di publik, betul nggak? Sesat kok membangun di mana-mana. Sesat kok terus bergerak ya. Yayasannya kita sudah ada ya yayasan ya. Habis kau nanti ya. Dan alhamdulillah ya. Walaupun kami dianggap sesat, nyatanya nggak ada yang nangkap. Betul nggak?
Walaupun kami tolol-tololkan ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib, nggak ada yang lawan. Fenomena apa ini kira-kira ya? Ini karena apa? Dalil-dalil yang kami sampaikan ada ilmiah tinggi, bukan khayalan ya. Hukum itu berdasarkan barang bukti, kenyataan real ya. Apa yang nyata itu yang ditelisik ya, ditelaah, dianalisa. Nah kalau agama yang ditelisik cuma pendapat, angan-angan, fenomena, sama seperti kita menguji mimpi. Mimpi kok diuji? Oh mimpi sudah nggak nyata saat kita bangun tidur, betul nggak? Itu alam fata morgana ya. Kalau hukum di kenyataan ya yang ditimbang ya yang nyata, betul ya? Jadi hampir seluruh ulama ngomongnya ngibul semua. Makanya dasarnya apa? Kitab saja, betul nggak? Kenapa dasarmu nggak ilmiah? Kalau ilmiah pasti menang tanding. Mulai existing zaman, cocok. Variabel-variabel sunatullah, hukum alam semesta, cocok. Nalar logis, cocok. Ilmu pengetahuan eksak, cocok. Dalil Quran maupun hadis, cocok. Seluruh sudut pandang ilmu pengetahuan, juga aliran golongan, kepercayaan, cocok. Maka nggak bisa dibantah siapapun dan dimanapun. Tepuk tangan untuk Mr. TM dengan taklim marifatnya. Memang gaya kami jengkelin. Karena apa? Percuma, saya ini nggak ada lawan. Ya, biarpun kau nyinyir, kau marah, kau gengsi, kau benci. Tapi saya bukan lawanmu, bego. Saya tetap menang di atas angin ya. Memang gaya khas kami sombong minta ampun ya. Ya kan? Dengan ciri khasnya goblok-goblok jancuk, picek matamu asu, tai lasso, cukime pantek, pare celeng. Ya, kita sikat saja semua ya. Nyatanya pembangunan jalan terus ya, Oji? Jalan terus. Dakwah jalan terus. Berkembang pesat di mana-mana. Berkembang pesat di mana-mana. Ada halangan nggak dari apa yang nyinyir itu? Nggak ada ya. Kami sengaja membongkar dogma di mana-mana. Biar nggak tolol-tolol kalian ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tapi kami tidak menerima murid lagi ya. Kecuali yang bawa cuan banyak ya. Untuk bangun ya. Sengaja. Jadi yang nggak siap-siap menderita, nggak siap masuk neraka, oh jangan masuk sini ya. Nanti melo-melo di luar. Aku belajar di kampus taklim ma'rifat, nggak ada perubahan. Memangnya kau pernah berbakti di sini? Korban aja enggak, minta perubahan. Aneh ya. Jangan ada pamrih di sini ya. Orang mangkal sama saya boleh nggak, Oji? Boleh. Benci sama saya? Boleh. Nyinyir? Boleh. Tapi dakwah kami tidak bisa dibendung siapapun dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.